Halo Sobat Euforians, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain tombol lonceng biar langsung dapat notifikasi dan gak ketinggalan update terbaru dari Euphoria Brawijaya. Selamat menonton! Halo Sobat Euforian, kenalin aku Rega. Aku Elsa. Kita adalah tuan rumah dari Komunitas. Waduh, wadaw. Kayaknya mereka semangat gara-gara apa sih, Sa? Gara-gara komunitas. Nah, komunitas sendiri itu adalah community talk show yang diadakan oleh Euphoria Brawijaya 2020. Betul, yang mana tujuannya ini untuk menghimpun komunitas-komunitas yang ada di Malang Raya agar para penikmat yang mana Sobat Euforian ini sendiri bisa mencari, melihat, dan mendengar komunitas pilihannya. Gak cuman itu, Sa. Komunitas Euforian 2020 ini juga sebagai wadah branding komunitas-komunitas yang ada di Malang agar bisa berekspresi dan berkreasi gitu, Sa. Nantinya bakal ada 24 komunitas dengan 12 genre yang berbeda. Mengenai genre, di sini bakal ada genre sosial hari ini, Betul, guys. pada hari ini ya. Dan kita mengangkat tema sharing is caring. Betul. Nah, perbincangan ini cuma ada di Komunitas nih, Sa. Cuma ada di Komunitas Euphorians. Oke. Teman-teman saya ini suka banget ya sama nyanyi ya. Mungkin langsung aja dilanjut untuk perkenalan masing-masing komunitas nggak sih, Kak? Di sini ada Ketimbang Ngemis Malang dan Ruang Teras. Dari namanya aja udah sosial banget ya tuh. Langsung aja ke paling ujung nggak sih, Kak? Ke Ruang Teras, mungkin bisa perkenalan, Kak? Iya, halo, aku dari Ruang Teras, nama aku JJ. Salam kenal semuanya. Halo. Halo Kak Cici. Lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Linda dan aku juga dari komunitas Ruang Teras. Salam kenal. Salam kenal. Dari Halo Sobat Euphoria semua, perkenalkan nama aku Ahmad Riyad, panggil aja Riyad, dari komunitas Ketimbang Ngemis Malang. Oke. Nah, tepuk tangan dulu dong. Tadi kan udah kenalan dari masing-masing komunitas gitu ya. Sekarang bisa kenalin komunitasnya itu komunitas apa sih? Mungkin dari gantian dari ujung sini mungkin ya. Iya. Oke. Jadi komunitas Ketimbang Ngemis Malang ini adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial, yang dimana membantu para pedagang-pedagang kecil seperti itu. Jadi membantu para pedagang kecil dengan apa? Dengan bantuan donasi dan juga apresiasi dengan cara membranding dagangan mereka seperti itu. Apresiasi mereka yang tetap usaha ketimbang ngemis gitu jadi ya. Jadi memang kenapa namanya Ketimbang Ngemis? Jadi pada sejarahnya mungkin lewat langsung sejarah apa gimana? Jadi kalau sejarahnya komunitas ini berdiri di Jogja oleh inisiatornya bernama Mas Rizky Pratama Wijaya. Mas Rizky Pratama Wijaya. Mungkin Mas Rizky lagi nonton, Mas bisa bisa Mas maju. Rizky. Halo Mas Rizky. Mas Rizky. Anda sangat keren ya. Keren banget. Keren banget. Jadi sejarahnya itu begini. Ketika itu Mas Rizky ingin melaksanakan sholat Jumat. Jadi ketika perjalanan menuju ke masjid, Mas Rizky ini bertemu dengan sosok yang biasa kita sebut dengan mbah kayak gitu, yang berjualan perabotan rumah kayak gitu. Menjual perabotan rumah. Kemudian Mas Rizky ini ambigu atau bingung seperti itu. Apakah harus membeli dahulu atau melaksanakan sholat Jumat dahulu? Karena memang kondisi waktu sudah terlambat seperti itu. Jadi memang niatnya Mas Rizky adalah ingin membantu mbah tersebut. Akhirnya niat tersebut diurungkan. Kemudian beliau lebih memilih sholat Jumat dulu. Dengan berpikiran bahwa nanti setelah sholat Jumat aku bisa membelinya seperti itu. Namun ketika selesai sholat Jumat,
Mas Rizky ternyata tidak menemukan mbah itu lagi di tempat yang ia temukan sebelumnya kayak gitu. Nah, dari sanalah terbentuk inisiasi Mas Rizky untuk membuat sebuah komunitas yang bernama Ketimbang Ngemis. Jadi seperti itu. Kalau di Mas Rizky sendiri itu pada saat itu menjadi mahasiswa di kota Yogyakarta, maka dari itu Ketimbang Ngemis juga lahir di kota Yogyakarta. Kalau misalkan komunitas Ketimbang Ngemis Malang lahir di 2 hari setelah ada di komunitas Ketimbang Ngemis pusat yaitu Jogja. Ketimbang Ngemis Malang ada 2 hari setelahnya yang diinisiasi oleh Mas Akidatul Firmanullah pada saat itu. Berarti estimasi waktunya itu cuma 2 hari itu ya Kak ya? Iya, estimasi waktu cuma 2 hari dan tidak hanya Ketimbang Ngemis Malang saja, di kota-kota lain juga. Ya, di kota lain juga di waktu yang tidak jauh berbeda seperti itu. Tapi penyebarannya cepet banget nggak sih Kak? Ya, penyebaran cepat karena juga Mas Rizky dan Mas Aki itu sohib lah kayak gitu ya. Sohib, jadi Mas Rizky menyebar idenya dia kepada teman-temannya dan teman-temannya juga merespon dengan baik sehingga teman-temannya di kota-kota lain bisa juga menyalurkan ide dari Mas Rizky tersebut. Keren banget Mas Rizky ya. Nah sekarang iya betul. Nah sekarang kita beralih ke komunitas selanjutnya di ruang teras untuk memperkenalkan komunitasnya ini gimana sih? Gitu. Jadi gini, komunitas ruang teras itu adalah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental, khususnya itu terkait konseling dan psikoedukasi. Jadi kan kita tahu kan kalau semakin bertambah tahun gitu kan orang permasalahan terkait kesehatan mental itu kan semakin kompleks gitu ya. Nah di sini ruang teras itu hadir sebagai wadah untuk orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan mental supaya mereka itu bisa mendapatkan pertolongan gitu ya, pertolongan terkait gangguan yang mereka miliki gitu. Nah untuk sejarahnya sendiri ruang teras itu berdiri tanggal 23 Februari 2019, baru setahun ya. Kebetulan saya juga foundernya. Nah, jadi memang tujuannya didirikan ruang teras itu adalah supaya kalau kita lihat kan kesehatan fisik itu kan dari tahun ke tahun kan semakin terjadi peningkatan gitu ya, dibuktikan dengan dunia kedokteran yang makin canggih, kesehatan fisik yang semakin bagus gitu ya, masyarakat kita makin sadar. Tapi ternyata berbanding terbalik dengan kesehatan fisik, kesehatan mental itu dari tahun ke tahun itu dia stagnan. Jadi dibuktikan dengan angka bunuh diri baik itu di dunia maupun di Indonesia itu cenderung masih tinggi kayak gitu. Dan layanan terkait kesehatan mental untuk saat ini kan juga masih terbatas. Mungkin visi misinya dari ruang teras itu gimana Kak? Nah kalau visi misi kita sendiri itu sebenarnya memang kita ini bertujuan untuk ini ya, supaya kesehatan mental masyarakat itu mengalami peningkatan gitu, supaya Indonesia itu makin tahun kesehatan mentalnya itu semakin maju gitu, supaya bisa sebanding gitu dengan kesehatan mental di tempat-tempat lain gitu. Oke, keren banget ya. Kayak aku kan pernah sih kayak sebelum ini tuh Kak kayak ngutak-ngutak Instagram kayak ruang teras itu gimana sih. Nah aku kepo sih lebih. Ruang teras ini orientasinya tuh lebih ke ngajak orang biar aware tentang mental health, apa lebih ke kalau kalian mau konsul gitu ke ya? kita itu bisa banget kok. Itu gimana Kak? Sebenarnya itu dua-duanya sih, karena kan kita nggak hanya menyediakan wadah untuk penolongan atau pemecahan masalah yang teman-teman sedang ngalamin mental illness, tapi juga kita sekaligus ngajak dan mengedukasi semuanya bahwa kesehatan mental itu sangat penting gitu loh, bukan cuma kesehatan fisik gitu loh. Dan lebih miris lagi tuh sekarang adalah penyakit mental itu sama orang awam nggak dianggap penyakit. Jadi penyakit itu sama orang awam dianggap sebagai penyakit fisik aja. Tuh. Keren banget nggak sih Ga? Bener banget, orientasinya keren banget. Aku sempat dengar sih kalau misal mental illness ini termasuk kayak invisible disability gitu ya. Bedanya sama kayak kan mungkin sobat Euforian juga masih abu-abu gitu kan. Bedanya mental health sama kayak orang-orang gila gitu kan, mereka juga masih kurang tahu gitu. Mungkin bisa diedukasi sobat Euforian yang lagi nonton mungkin. Nah, jadi gini,
kesehatan mental itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya, nggak tampak gitu ya, karena memang ketika orang punya gangguan mental, mereka itu yang kalau fisik itu kan kelihatan ya, entah tangannya sakit atau dia ngalamin demam atau bagaimana, tapi kalau kesehatan mental itu kan tanda-tandanya kan nggak semua orang tahu gitu kan. Nah, maka dari itu gitu ya, gara-gara ada perbedaan ini, akhirnya orang-orang itu memberikan stigma, jadi kayak orang-orang yang punya gangguan mental itu adalah orang-orang gila kayak gitu. Padahal sebenarnya gangguan mental itu juga sama dengan penyakit, cuma bedanya mereka mungkin yang diserang adalah entah cara mereka berperilaku, cara mereka berpikir kayak gitu yang berbeda dengan orang-orang yang punya kesehatan mental yang baik. Mungkin bisa banget nggak sih kayaknya ketimbang Miss Malang ini kolaborasi dengan Ruang Teras, gimana nih Kak? Boleh banget tuh ya. Kayaknya bakal epic nggak sih Kak? Betul banget, apalagi kan biasanya orang-orang ngemis itu kebanyakan kayak orang gila gitu, ngaku-ngakunya gila atau apa, kita kan nggak tahu ya. Nah mungkin dari ketimbang ngemis bisa ngajak orang-orang yang mempunyai mental illness tadi yang pupus harapannya yang mereka ngemis akhirnya mungkin kan ada juga mungkin ya Kak ya, itu bisa diajak ketimbang ngemis, mending kita sharing di Ruang Teras tadi, karena sharing is caring gitu Ya, kan. seperti tema kita, sharing is caring. Betul banget. Nah kira-kira dari ketimbang ngemis ada ini nggak Kak, kayak tanggapan gitu dari yang dijelaskan dari Ruang Teras tadi? Ya mungkin tanggapan ya cukup keren juga ya komunitasnya. Bukan cukup keren, tapi emang keren banget ya. Bagaimana juga konsentrasinya kepada mental illness, karena juga pada saat ini ya fenomena saat ini banyak orang yang juga memiliki mental illness yang mungkin dia ada permasalahan keluarga atau apa segala macam ya. Jadi yang juga berdampak kepada dirinya. Mungkin nanti setelah acara ini mungkin kita bisa kolaborasi ya. Wah, gara-gara komunitas ini mereka Cuma bisa ada di berkolaborasi. betul. Nah kalau dari Ruang Teras mungkin tanggapan dari yang disampaikan ketimbang ngemis? Iya sih, apa itu namanya? Jadi gini loh, di ketimbang ngemis itu kan sosialnya lebih ke orang-orang yang ekonominya tuh menengah ke bawah kayak gitu kan, ekonominya ke bawah banget gitu kan. Nah, jadi kesehatan mental itu faktor yang menimbulkan penyakit mental itu macam-macam ya. Dan faktor ekonomi juga masuk ke dalamnya gitu. Contohnya kayak gini, pengangguran atau orang yang jualan kecil-kecilan kayak jajan-jajan basah gitu, cenil gitu, itu pendapatannya seberapa sih gitu. Nah itu kan jadinya pendapatan mereka sama harga-harga barang yang dibutuhkan sekarang itu kan berbanding terbalik gitu ya, jomplang banget. Jadinya itu secara nggak langsung bikin orang itu bisa stres, frustasi jadinya kayak gitu kan, tentang ekonomi mereka itu. Berarti salah satunya adalah aspek ekonomi ya Kak ya. Mengaruhi kesehatan mental gitu. Benar banget ya. Mungkin gara-gara komunitas ini mereka bisa kembali lagi di Komunitas Oke, masih semangat banget Lisa. Emang kita harus sering-sering sih Iya, kayak tes ombak. Betul, dia semangat gitu ya. Ya penonton di rumah, penonton backsound, penonton di sini makin rame gitu Betul. ya. Jadi, Oke, kita lanjut aja Oke, Kak. kita tanya-tanya aja ya. Kita langsung ke ketimbang ngemis Malang. Come on, let's talk about your community. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa aja sih kriteria yang dibutuhkan untuk target dari ketimbang ngemis Malang ini? Soalnya kan tadi sempat disinggung nih, kalau kegiatan sosialnya itu untuk mengapresiasi mereka yang lebih memilih usaha ketimbang ngemis. Nah, kira-kira targetnya itu siapa? Oke, jadi target pertama kita tentu para pedagang kecil, seperti itu. Pedagang kecil yang juga memiliki usia senja, yang biasa kita sebut dengan mbah gitu kan, yang sopannya dengan mbah kayak gitu kan. Jadi itu target utama kita, seperti itu. Tapi juga tidak melulu dengan yang usia senja, bisa juga dengan orang tua mungkin yang anaknya masih kecil seperti itu, yang dia juga lebih memilih menjadi pedagang walaupun kecil-kecilan, tapi ia berusaha ketimbang dia melakukan ngemis seperti itu. Oh, berarti lebih orientasinya tuh kayak apa ya, ke bukan pengemis jalanan. Bukan mengemis jalanan. Lebih ke apresiasi orang-orang yang usaha. Mau usaha gitu Ya, ya. jadi kita mengapresiasi mereka juga dengan dengan Instagram kita, jadi kita
apa ya, kita branding dagangan mereka seperti itu. Misalkan kayak Ibu Siani, kita punya target namanya Ibu Siani berjualan cenil di daerah Dau kalau tidak salah. Jadi kita branding bahwa ini loh Ibu Siani jualannya di sini, daerah sini harganya segini. Nah, itu kita branding seperti itu. Oke, semangat Bu Siani. Ya semangat Bu Siani, yang mau nonton Bu Siani bisa dibawa ke sini. Terus langsung lanjut ke, berarti ini lebih dibungkusnya ke campaign nggak sih Kak? Iya. Lebih ke kampanye buat menyuarakan ini gitu nggak sih Kak? Nah, itu ada targetnya nggak sih Kak? Apalagi kalau setauku ya, campaign itu kan butuh survei, observasi, terus itu targetnya itu siapa. Nah itu gimana Kak? Sampai nemu salah satunya Bu Siani sampai nemu itu gimana? Berarti untuk menentukan target kita ya, seperti itu. Jadi kalau menentukan target kita punya dua cara sebenarnya. Jadi cara yang pertama kita gunakan adalah dari kita sendiri semua, dari komunitas kawan-kawan dari komunitas Ketimbang Ngemis melakukan misalkan jalan-jalan sendiri atau berkelompok gitu, pokoknya secara tidak sengaja lah seperti itu, atau memang sengaja seperti itu. Jadi lewat di Malang, bukan lewat di Malang ya, maksudnya jalan-jalan di Malang seperti itu, misalkan dia mau kemana, ke kampus atau kemana, itu kita nyarinya di situ. Jadi pertama kita temui beliau, kita cari, coba kuak informasi walaupun sedikit, tapi setidaknya bisa menjadikan informasi kepada kita seperti itu. Ada impactnya lah Ada ya, impactnya gitu seperti ya. itu. Dan juga yang lainnya yang banyak kita dapatkan dengan cara sosial media seperti itu. Oke, aku sempat dengar sih kalau misal kita beri uang atau ngasih kepada pengemis itu sifatnya baik, tapi gak bijak karena pengemis itu bakal terus-terusan mengemis untuk cari jalan pintasnya. Jadi pekerjaan utama mereka terus-terus mengemis. Ya, lebih ke menggantungkan ke orang lain tanpa usaha gitu kayak. Pengemis banyak juga yang kaya gitu. Iya. Ya, Kayak mobilnya Pajero, saya Avanza. Nah, itu gimana ya Kak? Ya makanya fenomena yang sekarang ternyata ketika kita telusuri, pengemis-pengemis itu ternyata mampu seperti itu. Maka dari itu Ketimbang Ngemis ini berusaha membawa stigma masyarakat bahwa ada yang lebih layak dibantu seperti itu. Ada yang lebih layak dibantu. Jadi dengan hadirnya kita ini bisa loh memberikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan seperti itu. Oke, karena itulah komunitas Ketimbang Ngemis hadir. Ya, betul. Nah, mungkin orang teras nih pengen ketemu Bu siapa tadi, Bu Sunia? Bu Siani ya enggak ya Kak ya? Mungkin ada pertanyaan untuk Ketimbang Ngemis Malang Kak? Pertanyaan buat Ketimbang Ngemis itu ada nggak sih kasus yang anak kecil gitu? Kalau misalkan anak kecil, kita sering mendapatkan kasus seperti itu. Tapi ternyata kita telusuri, ternyata ya orang tuanya masih bekerja seperti itu. Jadi kita sering mendapatkan informasi bahwa ada anak kecil yang dia berjualan kue gitu di daerah Sardo. Kemudian ketika kita telusuri ternyata juga orang tuanya masih bekerja seperti itu. Namun juga tidak sedikit juga kita kasus yang serupa bahwa ada informasi tentang anak kecil yang berjualan seperti itu tidak masuk dalam ranah kami. Tapi ketika memang ada suatu informasi masuk ke kami dan itu ternyata bukan di ranah kami seperti anak kecil, maka kita tidak tinggal diam saja gitu. Kita tidak tinggal diam saja, kita mengajak komunitas lain seperti itu. Komunitas yang ternyata ini yang sesuai dengan perjalanan seperti itu. Misalkan anak kecil, oke, kita mengajak komunitas yang bergerak di pendidikan anak-anak kecil seperti itu. Berarti tetap dikaji lah Ya, ya. jadi, Meskipun tidak sesuai orientasinya Ketimbang Ngemis Malang, tetap dikaji dengan komunitas lain gitu Kak ya. Kalau Jadi istilahnya walaupun ya informasi dari ya netizen paling banyak kan. Netizen paling banyak. Kemudian sebagai kalau misalkan informasi sudah masuk kita kan itu sebagai tanggung jawab dari kita kan. Karena orang netizen juga percaya kepada kita. Jadi artinya kita melakukan kolaborasi dengan komunitas lain yang juga sejalan dengan target ini gitu. Oke, nah tadi anak-anak gitu kan Kak, sempat disinggung tadi. Aku mau kasih pertanyaan dikit. Nah, cara mengatasi biar anak-anak itu tadi Ketimbang Ngemis kan usia mereka biasanya usia untuk main di gitu. bawah umur lah ya, masih have fun lah gitu, seneng-seneng. Nah, kira-kira mengatasi seperti itu dari Ketimbang Ngemis sendiri ada ini enggak sih? Ada kayak tindakan buat agar gak ada anak-anak kecil lagi yang ngemis gitu. Ketimbang ngemis mending belajar atau gimana? Kalau misalkan tindakan
yang seperti yang saya singgung tadi, yang yang saya coba jelaskan. Jadi kita lebih kepada yang berusaha, bukan yang pada pengemis kayak gitu kan. Bukan anak-anak yang ngemis kayak gitu, enggak. Kita yang lebih berusaha, misalkan yang berjualan kue seperti itu, jadi yang usaha kita tentunya adalah lewat kerjasama dengan komunitas lain seperti itu. Dari tadi udah dijelasin ya secara ini udah bincang-bincang tadi. Mungkin ini ada dokumentasi nih dari Ketimbang Ngemis. Kita lihat dulu ya. Wah, keren banget gak sih dokumentasi dari Ketimbang Ngemis Malang. Tepuk tangannya. Menyentuh gitu ya kegiatan-kegiatan dari Ketimbang Ngemis. Nah, dari Ruang Teras sendiri ada tanggapan nggak sih dari kerennya nih kegiatan dari Ketimbang Ngemis? Saya kan dari ngebantuin orang-orang yang mereka masih berjualan pada di usia senja. Dari situ kan kita bisa belajar juga gitu ya. Oh, ternyata ketika seseorang itu berada di ekonomi atau kondisi finansial yang mungkin rendah gitu ya, mereka itu masih berusaha gitu buat melakukan yang terbaik untuk hidupnya dan gak menyerah. Itu keren banget sih. Dari situ kita bisa belajar banyak. Ya. Iya, karena pengaruh ekonomi. Iya, teman-teman. Nah, karena ini pengaruh ekonomi tadi kan biasanya mempengaruhi kesehatan mental. Nah, di Ruang Teras sendiri kan tadi sempat disinggung mengenai kesehatan mental kan. Nah, seberapa penting sih kesehatan mental di masyarakat gitu? Kalau kita bahas seberapa penting gitu ya kesehatan mental di masyarakat, jawabannya adalah penting sekali. Kenapa gitu ya? Kan selama ini kan kita difokusnya ke kesehatan fisik kan, padahal sebenarnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu mereka itu saling berhubungan gitu. Jadi contohnya misal teman-teman pernah rasa stres nih karena ujian atau karena apa gitu, akhirnya kalian malah pusing, sakit perut, akhirnya kan nggak bisa melakukan ujian. Nah, emang dua hal ini, kesehatan mental dan fisik itu adalah hal yang penting gitu. Dan kesehatan mental ini kan juga menjadi tolak ukur gimana sih orang-orang itu bisa beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, gimana cara mereka bisa menggapai potensinya gitu ya. Dan karena itu tadi akhirnya kesehatan mental itu dijadikan tolak ukur gitu. Orang-orang yang mereka itu punya gangguan mental, mereka itu akan terhambat gitu dalam pencapaian segala sesuatu, entah itu dalam lingkup sosial, entah itu dalam lingkup akademik maupun biologis. Oke. Aku mau tanya juga gak, tanda-tanda orang mental illness itu di mana sih Kak? Soalnya ya, kalau menurut aku ya, boleh dikoreksi. Sekarang itu mental illness sendiri itu kayak dibikin orang itu kayak lebih ke labeling kayak aku ini mental illness, kamu kok gitu sih, kayak jadi mereka yang nggak mental illness itu seakan-akan aku mental illness kayak gitu. Itu gimana sih Kak? Iya. Kayaknya kan mental illness salah satu ini invisible disability gitu kan. Nah, kira-kira biasanya kayak self diagnose gitu kali ya. Iya, benar gitu. Untuk gejala-gejala mental illness sendiri ya, kalau kita pengen tahunya tuh itu ada dari gejalanya dari ringan, sedang sampai berat gitu. Nah, jadi kalau ringannya itu bisa kita prediksi, kita lihat dari dia cemas, dia itu panikan, dan dia itu merasa kalau dirinya itu kayak menjauh dari lingkungan sekitar gitu loh. Dan itu akan kalau nggak segera ditangani ya, itu akan nantinya takutnya nanti itu
malah makin berat gejalanya ke yang ini. Iya, makanya dia sampai dia nggak produktif lagi, dia itu susah untuk menyatu dengan lingkungannya, dan paling ngerinya lagi dia tuh ngerasa dirinya tuh nggak berharga dan dia itu nggak aku nggak dibutuhin gitu loh. Dia mikir kayak gitu dan akhirnya bunuh diri lah, dia menyakiti dirinya dan hal-hal mengerikan lainnya gitu. Oke, nah tadi kan sempat ini kalau nggak segera ditangani gitu kan ya. Nah ditangani itu berarti kan konseling seperti itu kan contohnya. Nah seberapa penting sih melakukan konseling mengenai mental illness ini Kak? Seberapa penting gitu ya konseling? Penting banget, tapi tergantung individunya. Jadi gini, ketika seseorang itu udah muncul gejala-gejala gangguan mental gitu ya, kayak yang disebutkan tadi, kayak mungkin depresi, mereka merasa nggak berharga, terus melakukan self harm kayak gitu, mereka kan otomatis akan kesulitan buat menolong dirinya sendiri. Mungkin teman-teman pernah ngerasain ketika punya masalah nih, terus kok masalahnya nggak selesai-selesai, terus kayak overthinking, terus nangis sendiri, ngurung diri di kamar. Kegiatan saya malam hari. Waduh, curhat ya. Boleh nih gabung di ruang teras. Ya saya gabung nanti. Tenang aja Mbak. Terus Nah, kalau udah di posisi kayak gitu, otomatis kan dia sangat membutuhkan pertolongan gitu ya. Nah, di sini adalah fungsi konseling itu sendiri. Fungsinya supaya seseorang yang sedang di posisi depresi itu tadi ya, mereka itu mendapatkan insight gitu ya. Apa sih yang harus mereka lakukan, apa sih yang terjadi ke diri mereka. Nah, dari mendapatkan insight itu tadi akhirnya mereka bisa membuat keputusan gitu tentang solusi apa sih yang harus mereka lakukan supaya kondisi mereka itu membaik kayak gitu. Jadi gini, terkadang juga orang yang dia itu gak sadar kalau dia itu punya gejala-gejala mental illness ringan kayak gitu. Nah, dan dia ada juga kasus orang yang dia tuh sadar dia tuh punya masalah hidupnya, tapi nggak mau konseling curhat sama orang lain. Itu ada gitu. Jadinya setiap orang itu punya jalannya masing-masing untuk mengatasi mental illness-nya itu gitu. Jadi ruang teras di sini itu nggak maksa kamu harus menangani dengan konseling dengan orang lain kalau itu membuat si penderita merasa nggak nyaman gitu. Tapi kami siap mengadakan wadah untuk sewaktu-waktu kapan aja kamu mau sharing sama kita, kami ada gitu. Oke, ruang teras ada gitu ya. Jangan dulu buat sobat-sobat yang di rumah. Mungkin ketimbang Miss Malang tertarik untuk bertanya apa Ya, join tentu. juga nih. Oh ya, Join ruang teras. tanya boleh ya? Boleh, silakan. Oke, Mau nanya nih sebenarnya, kan tadi sempat disinggung ya bahwa setiap kita punya masalah dan punya caranya sendiri untuk menghilangkan masalah tersebut. Nah, tentu kita punya teman-teman yang banyak lah ya kayak gitu ya. Nah, aku juga punya teman yang dia ketika ada masalah dia nangis, dia murung, yang akhirnya setelah kita sudah lama tahu ternyata dia melukai dirinya sendiri seperti itu. Self-harm ya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita punya teman nih kayak gitu tuh, tindakan kita nih sebagai temennya dia, sebagai sahabat karib dia tuh lebih baik tuh kayak gimana sih? Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, cara menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika kita udah punya teman yang dalam kondisi seperti itu gitu ya, sedangkan dia itu nggak mau diajak ke psikolog, nggak mau diajak konseling, tapi dia udah melakukan self harm. Nah, berarti kita sebagai temannya, kita itu punya tugas gitu ya untuk menjadi sosok gitu ya, bisa membantu teman tersebut, karena kan itu posisinya udah self harm kan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menjadi seorang teman atau pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik itu bagaimana? Jadi orang-orang yang mereka itu punya tendensi gitu ya buat melakukan self harm, bunuh diri, mereka itu sebenarnya nggak butuh gitu ya orang-orang yang ngasih solusi buat permasalahan yang mereka hadapi, tapi mereka itu butuh support gitu ya, butuh support. Gimana sih caranya agar kita itu bisa support dia, kita ngebuktiin, oh kamu ada di masalah ini, kamu emang masalahmu itu berat, tapi aku ada di sini gitu, aku mau ngebantuin kamu sewaktu-waktu kamu butuh kayak gitu. Terus yang penting juga itu jangan melakukan judging atas permasalahan yang mereka alami. Seringnya kan kayak gitu ya,
teman kita gitu aja kok nangis gitu. Kalau kita aja nangis, kurang sholat nih, kurang itu nggak boleh kak ya, nggak boleh ya. Coba-coba Iya, di rumah. itu kadang dianggap sebagai lelucon gitu. Lelucon gitu. bahasa Jawanya guyonan. Iya, dia si penjajing itu ngerasa itu cuman bahan lucuan kayak gitu. Tapi beda lagi ketika ditangkap sama si penderita kayak gitu. Soalnya apa yang kita pikirkan itu kayak nggak semua orang tuh punya pemikiran yang berbeda nggak sih? Apa yang kita rasa itu nggak sedih, belum tentu loh orang lain itu kayak ngerasa itu sedih apa. Iya, Bisa aja makanya. orang lain itu ngerasa sedih, kita nggak Iya. sedih. Makanya kayak guyonan ringan kayak, Allah, kok baper banget sih kamu kayak gitu. Allah, jangan baperan deh kayak gitu. Itu kan guyonan, tapi kayak beda lagi sama apa yang ditangkap sama si penderita. Mungkin dia bisa jadi orang yang mudah tersinggung. Terus di waktu itu dia lagi nggak mau bercanda kayak gitu kan, kita nggak tahu hal-hal ringan yang kayak gitu yang bisa memicu gitu loh. Wah, aku pengen tahu nih kak, aku kan suka sih stalking yang viral tuh aku suka, yang di Instagram itu Lis Awal Lambe Tua itu juga ada kan. Yang update banget ya. Update banget, saya banget. Terus itu saya mau Adminnya Lambe Tua nih. Dia remaja 15 tahun itu membunuh bayi 3 tahun. 3 tahun balita 3 tahun. Nah, itu gimana kak? Masuk ke mental health atau mental illness yang bagaimana, kok bisa sih anak seimut itu gitu loh kak. 15 kan masih kayak apa ya, sukanya main kelereng, jemblang saya inget bahasa Jawanya itu apa, Jumbritan kayak gitu. Ini kok serem banget ya, yang membunuh itu gimana kak? Ada kepikiran seperti itu, kita kira-kira masuk mental illness yang mana gitu? Yang men-trigger ya, yang men-trigger seperti itu. Kalau kita bahas Ada kaitannya sama perilaku yang membahayakan orang lain. Nah, jadi kan kalau ini kan posisinya anak kecil gitu ya, umur 15 tahun yang biasanya mereka itu mungkin masih sekolah, masih main-main sama temennya, tapi kalau udah ada tendensi buat menyakiti orang lain, berarti kita ada banyak faktor. Tapi kita lihat dulu gitu, bisa jadi itu pola asuh orang tuanya. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau pola asuh orang tua kita itu sangat mempengaruhi kondisi kita. Jadi orang-orang yang mungkin orang tuanya itu pola asuhnya yang otoriter gitu, memukul, terus kasar gitu. Akhirnya anak itu memproyeksikan perilaku orang tuanya itu ke orang lain. Bisa dengan mereka akhirnya nyakitin orang lain, akhirnya bisa jadi membunuh itu tadi. Karena faktor itu tadi, karena orang tuanya mendidik dia seperti itu, dan karena dia nggak bisa marah ke orang tuanya, akhirnya dia melampiasinya ke orang lain kayak gitu. Bisa juga itu disebabkan karena kondisi mental. Kalau itu anak di umur 15 tahun bisa, mungkin teman-teman pernah dengar kondisi namanya conduct disorder. Jadi itu adalah kondisi di mana anak-anak itu punya keinginan buat melukai orang lain gitu, buat marah gitu, yang benar-benar bisa berbahaya buat orang lain. Nah, kondisi ini tuh awal munculnya gangguan psikopat itu, gangguan antisosial personality disorder, bisa juga kayak gitu. Itu kan karena posisinya udah membunuh gitu ya. Oke, berarti emang pengaruh lingkungan sekitar paling kecil lah, keluarga gitu kak ya. Berarti jadinya si anak tersebut melampiaskan gitu kak ya. Memang teman saya ini saya pujana guys ya, jadi jangan aja tahu saja. Nah, tadi kan udah bincang-bincang nih. Kita lihat dulu nih dokumentasi dari kegiatan. Nah, betul. Kita lihat dulu, cekidot. Wah, keren banget. Keren ya, banget. Siga. Jadi pengen ikut gak sih? Keren. Keren. Dua komunitas ini emang Keren banget. Cuma ada di Komunitas. Come on, let's go. Nah, balik lagi sama aku Elsa dan Rega. Barusan udah sharing-sharing, udah
Sharing is caring. Ngobrol-ngobrol juga. Sekarang pemanasan dulu mungkin. Betul, kita main game biar lebih semangat lebih apa ya, enggak monoton, formal juga. Iya, biar gak ngomong mulu gitu kan. Namanya apa? Namanya word cards gitu. Jadi game ini adalah tantangan atau challenge membuat kalimat berawal dari huruf. Nanti Elsa nanti kita bakal ngasih hurufnya. Nah, dari huruf itu menjadi kata awalan, huruf awalan dari kalimat yang akan disampaikan kepada peserta game. Itu ketimbang Miss Malang dan ruang teras tentunya. Ini karena jumlahnya ganjil, mungkin hitungannya perorangan. Iya, perorangan. Nah, ayo Bang, kita contohin dulu. Kamu aja yang nyontohin, pilih salah satu. Satu doang. Satu doang. V. Ini ya, V. V mungkin virus corona bukan alasan untuk depresi. Kalau misal depresi bisa kunjungi ruang teras. Nah, mungkin salah satunya mungkin contohnya kayak gitu. Nanti bisa disilat lidah juga gitu. Nah, ini waktunya 15 detik. Ya, untuk waktu berpikir cuma 15 detik setelah dapat kartu gitu Nah, kan. iya benar banget. Ayo kita Aku susun langsung dulu. ya. Bentar ya pemirsa. Mau siapa dulu nih? Om Bimba dulu apa? Gak usah, ya? langsung aja deh. Kelamaan ya Om Bimba ya. Langsung aja Iya. mungkin dari Oke. Mungkin saya yang aduh susah banget. Nih, aku di sini deh. Mungkin kakaknya bisa berdiri, iya. Oh, berdiri. Iya biar duduk biar terus Kak. Kita pegangan. Nah, ini ya. Ayo mau jadi apa? Dari Kak Ria dulu mungkin. Kak Ria dulu yang dekat dengan saya. Jangan gemetar Kak, biasa aja. Waduh. T. Kamu tuh gimana? Ayo langsung. T. Langsung mulai dari ya, Mulai langsung dari 3, 2, 1. Tak pernah rugi dengan berbagi. Kayaknya udah dipikir dari satu hari sebelumnya mungkin Bang. ya kata-katanya. Iya, coba. Mungkin bahasanya lebih diganti Sanskerta atau Iya. bahasa Belanda gitu kan ya. Betul. Mungkin Jawa juga boleh. Sekarang gantian dari Dilanjut di ruang teras, mungkin bisa dipilih Kak. Ayo mau jadi apa? ini W. W pemirsa. Ya, saya Kak curang ya. Iya. Langsung dimulai Sa. Iya, bisa mulai. 3, 2, 1. Satu. Waktu pandemi bukan alasan untuk tidak menjaga kesehatan mental. Oh, kecil mungkin buat mereka ya. Tapi gak apa-apa, lanjut aja gak apa-apa. Kok mereka keren-keren, aku jadi insecure. Gak mau. Kalau insecure bisa konsultasi di ruang teras. nanti bakal muncul di sini. Langsung dan ketimbangan Miss. Bisa langsung aja. Oke, dipilih. Dipilih. Waduh. I. Apa ini? I. Siap Kak? Belum. Sabar. Udah siap? Udah, langsung. 3, 2, 1. 1. Masa 3 sekarang itu masih mental illness, masih insecure. Ayo dong, berbagi ke ruang teras. Seru-seru banget. Betul kayaknya. Sekali lagi mungkin, satu kali putaran. Oke. Semangat banget emang. Ketimbang Miss mau udah mikirin apa. Iya udah dari A sampai Z udah mau. Kayaknya udah contekan ya semua ya, nggak ada. Oke, bisa pilih Kak. Ayo, dipilih yuk. Nggak boleh lagi. F, gak boleh follow ya tadi. Ya tadi saya nyontohin follow Elsa LGAR. F lo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. F
berarti ya poinnya 1-1-1 Mas Yan. Coba dong Kak, aku mau nyoba buat Ini. waduh. Oke ya, jadi dari kakak dulu. Silakan dipilih satu. Oke. N. Tadi belum ya? Tadi belum. Yang udah ditaruh sini aja biar kakak pilih lagi. Oh iya, tapi kan udah lanjut. Ya, gak apa-apa. N pemirsa. Oke, siap. 3, 2, 1. N Kak, bukan E. Nyari permasalahan maksudnya 13. Waduh. Emang Mungkin ya sobat Jebolan juga bantu buat ngitung ya. yes. Biar semakin rame gitu. Coba Kak pilih. otakku jadi ngelek ya. Ya soalnya salah saya itu kayaknya Kak, ada radiasi keburukan gitu. Ini. S lah, S lah. S. 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 3, 2, 1. Satu, yang dari kita berhak mendapatkan akses kesehatan mental yang memadai. Berarti kelihatan lah ya pemenangnya siapa. Pemenangnya dari Luang Teras. Tepuk tangan semuanya. Nah, emang udah hebat-hebat. Kita coba satu kali lagi mungkin. Ya. Banyak banget ya. Soalnya masih banyak banget ya. Gak Abdul kalau misal seru banget gak dicoba lagi gitu. Nah mungkin oke. Dari pemegang poin tertinggi dulu. Iya, poin tertinggi. Berarti pemenangnya ini masih ya, Masih. Prabu ya siapa ya? Owe. Oh, lagi. Tadi udah ya. Gue tadi udah hangus. Dipilih lagi Kak. Hadiahnya door prize kulkas Kak. Sepeda juga. Belum. Belum. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Pentingnya untuk berbagi dengan orang lain. Kayaknya emang udah jago-jago nggak sih Kak? Apalagi yang kakak tengah ini ya, benar-benar jago Gak banget. poin loh saya. Iya. Oke, sekarang dipilih siapa dulu nih? Dia dulu. Oh, dilempar nih ternyata pemirsa. Yeay. Ayo Kak, 3, 2, 1. Nampaknya selalu berbagi. Ya, waduh. Singkat, padat, jelas. Pokoknya kata-kata yang ABCD konsonan itu Udah lah Bang. udah ini. Kalau penaki gitu udah beres ya. Iya, coba kalau X gimana ya? Iya, X. Semoga ini X ya. Jangan gitu dong. Oh iya. Aku benci banget sama Waduh. Sudan waduh. semoga mudah Tuhan. Oke, bismillah. Bismillah. C. Jadi sabar. Iya. Kalau kamu semangat tuh kayak gini. Oke. 3, 2, 1. Cari solusi, cari teman, cari doi ke ruang teras. Wow. Ini kan banyak yang jomblo kan, langsung Betul. aja ke ruang teras. Yes. Nah, udah kelihatan jelas nih Sa, Iya. siapa yang pemenangnya gitu kan. Tapi Ternyata masih sama pemenangnya adalah betul. kakak dari ruang teras nih Betul. Kak. Jadi tepuk tangan dulu dong. Sebagai bingkisan untuk pemenang kita kasih hadiah nih Sa. Oke. Nah, betul. Nah ini mungkin ada sertifikat dulu Kak ya. Ketimbang Miss Malang dan yang juga satu adalah ruang teras. dari ruang teras. Nah dikarenakan kita manusia yang Adil dan beradab. dan adil dan beradab, Betul. kita kasih semuanya deh ya. Betul, Tapi ayo. nggak ada yang dapat kulkas, soalnya saya yang dapat kulkas. Oke. Nah, itu buat ruang teras dan Satu ini buat untuk ketimbang ketimbang Miss Malang. Nah, sebelum ini diabadikan, mungkin bisa dibuka dulu nih Kak, biar tahu isinya. Oke, kita unboxing ya. Yes. Ini kunci mobil atau apa ini? Waduh, sepertinya bolu ya. Wow. Salah satu Waduh. video ini ada yang zong, soalnya suaranya Rega Kak. Waduh, iya, semoga gak dapet yang zong ya. Nah, ini bisa vinilnya ini diputar Kak. Diputar Diputarnya gimana, Kak? Putar. Muter bukan. Nah, iya. Kayak Jadi gitu cara main Gimana? Hah?
Ya ada alatnya gitu. Oh iya, tapi serius ini bisa dimainin di kalau misal punya alatnya. Serius. Apa itu piringan nih? Betul. Iya, piringan hitam itu. Ini juga bisa buat kayak diabadikan di figura gitu kan, kenang-kenangan. Karena emang hadiah keren seperti ini cuma ada di Komunitas. Cuma ada di Komunitas Euforia. Suka banget nyanyi ya Kak ya. Oke, saya udah dapat hadiahnya. Kita Mungkin kita abadikan betul. karena sebuah pertemuan itu harus kita kenal. Yap. Nah, apalagi dengan komunitas yang sangat keren ini Ini. ya. Mungkin Rega bisa fotoin ya, fotoin boleh. Kita selfie dari mana nih? Dari sini juga ya? Oke, dari sini. Dari balik nih. Gini Oh, dulu, iya. Kak. Oke. Udah siap? Aku di sini mungkin ya. 1, 2, 3. Keren banget nggak sih, Dok? Terus ini Nah, kita tuh punya buku album gitu loh, Yes, buat buat- mendokumentasikan komunitas-komunitas apa yang ada di episode Euphorians Brawijaya. betul, salah satunya mungkin di genre kali ini komunitas sosial udah kita foto tadi, kita masukin di sini. Nah, sebagai bukti nih Kak, komunitas-komunitas sebelumnya yang hadir juga ada fotonya juga. Gitu. Ini ada komunitas genre apa nih, Kak? Seni musik, terus ada ini pet animal, sama yang terakhir ada Adalah genre sport. Nah, yang terakhir ini adalah genre sosial. Yang nantinya bakal ada episode menarik nggak sih, Kak? betul, makanya pantengin terus di Instagram Euphorian dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe di YouTube channel Euphoria Brawijaya 2020. Wah, gak kerasa nih Kak, kita udah di penghujung acara. Betul. Kita udah sharing bareng, peregangan nge-games bareng, ngedapetin pemenang bareng. Nah, mungkin aku pengen tahu sih dari kedua komunitas ini kesan-pesannya itu gimana? Kesan-pesan buat Sobat Euphorians dan komunitas Euphorian Brawijaya ini. Mungkin dari ruang teras dulu deh. Kesan-pesan untuk Euphorians yang di rumah ya, jangan lelah untuk jadi orang baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bantu orang lain dan jangan lupa bantu diri sendiri. Tepuk tangan semuanya. Kesan-pesannya buat teman-teman Euphorian, acaranya seru banget. Udah bisa mengumpulkan komunitas di Malang Raya dan jadi wadah gitu ya buat kami saling berbagi. Dan acara kayak gini kan jarang dilakukan ya, menurutku keren banget. Dan semoga teman-teman di rumah yang nonton nantinya bisa dapat insight, bisa dapat ilmu baru gitu dari berbagi dengan kita tadi. Sesuai tema kita ya, sharing Is caring. Nah, mungkin dari Sobat Euphorian ada yang kepo atau pengen tahu lebih lanjut dari ruang teras, carinya di mana nih Kak? Nah, buat sahabat Euphorian yang mungkin kepo atau pengen tahu informasi terkait ruang teras, bisa lihat di Instagramnya @ruangteras. open recruitment nggak Kak untuk kayak anggota baru gitu? Ya, kita lagi open recruitment untuk anggota baru dan dibuka buat seluruh mahasiswa yang ada di Malang. Oke. Keren banget ya. Keren banget. Yang, Tepuk tangan dulu. yang pengen apa ya ikut andil dalam kegiatan sosial bisa Betul. banget nih ikut dari ruang Di teras. ruang teras. Berlanjut ke ketimbang Beralih. Miss Malang Kak, gimana kesan-pesannya dulu mungkin? Ya, kesan-pesan sama-sama teman dari Euphoria dan juga ikut acara ini. Acara ini menarik ya, karena juga bisa menjadi wadah untuk komunitas-komunitas yang ada di Malang tentunya. Jadi kita bisa berkomunikasi dan juga bersilaturahmi, dan mungkin juga kedepannya kita bisa berkolaborasi, dan juga itu kolaborasi ini itu mungkin akan terjadi ya karena kita pernah bekerjasama dengan Euphoria ini, Euphorian ini. Dan juga saya melihat teman-teman Euphoria kayaknya asik, mungkin saya bisa bergabung kepada panitia ini. Kita membutuhkan SDM. Bagaimana? Oke, juga pesan untuk teman-teman Euphoria, berbagi tak pernah membuatmu rugi. Berbagi tak pernah membuat. Berbagi tidak pernah
membuatmu rugi. Nah itu Sobat Euphoria didengerin ya dan diimplementasikan tentunya. Betul. Nah kira-kira nih dari komunitas Ketimbang Ngemis, kalau misal ada Sobat Euphorian yang pengen gabung gitu, Oke. carinya di mana? Iya. Kalau misalkan ingin bergabung dengan Ketimbang Ngemis, tentu diperbolehkan saja untuk semua kalangan, mungkin yang bekerja atau yang masih kuliah mau kuliahnya di universitas manapun, diperbolehkan seperti itu, tidak ada syarat khususnya. Kami membuka open recruitment di setiap tahunnya, itu open recruitment pengurus yang pertama di satu periode 1 tahun atau juga ketika diperlukan. Dan kedua, kita juga open recruitment volunteer. Jadi di setiap kegiatan kita, di semua kegiatan kita yang kita lakukan, itu kita sering melakukan open volunteer seperti itu. Dan semua informasi itu kita sebar di sosial media kita, termasuk Instagram di @ketimbang.ngemis.malang. Oke, teman-teman. Keren banget. Nah, dari perbincangan hari ini nih, keseruan tadi, dapat ilmu itu tak lepas dari kerennya tempat yang disediakan oleh Continental House of Beans. Betul. Buat Sobat Euphorian yang pengen banget nih mampir juga ke sini, bisa di follow continentals.id. Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Raya Sumber Sekar nomor 89 Dau gitu. Pastinya kalian di sini bakal bisa ngopi cantik dengan pemandangan yang tentunya indah banget, apalagi sama pacar tuh. Bisa banget ke sini. Betul. Nah, banget. iya, buat tahu updatean lainnya di Euphoria bisa follow Instagram kita @euphorians2020. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Euphorians Brawijaya. Oke, gak kerasa nih kita udah pamit sebelum betul. Jadi saya Rega, saya Elsa. kita berdua pamit undur diri di komunitas.